Halo rekan-rekan guru baru, selamat datang di sesi bedah materi kita. Nah, sebagai pendidik yang baru aja terjun ke lapangan, kita semua pasti punya satu PL besar nih. Coba deh, ingat-ingat lagi waktu kita masih duduk di bangku sekolah dulu. Kenapa ya ada guru yang hawanya tuh bikin kita auto ngantuk berat, tapi di sisi lain ada guru yang omongannya nancep dan kita ingat sampai sekarang? Kok bisa beda banget gitu ya? Sekarang, coba kita balik posisinya. Pernah nggak sih pas Anda lagi ngajar di depan kelas, ngeliat murid-murid malah pada nguap atau nahan ngantuk? Jujur aja, nggak apa-apa kok. Ini tuh tantangan yang wajar banget buat kita yang baru merintis karir mengajar. Nah, usut punya usut, ternyata ada rahasia besar di balik fenomena kelas garing versus kelas yang hidup banget. Gini, buat bantu kita naik level, kita bakal pakai sebuah kerangka kerja super keren dari William Arthur Ward, yaitu 4 tingkatan guru. Anggap aja ini semacam tangga karir buat ngecek gaya mengajar kita. Mulai dari yang cuma sekedar transfer ilmu, sampai yang benar-benar bisa ngerubah hidup anak murid kita. Penasaran kan? Oke, kita masuk ke bagian pertama, kelas ngantuk versus kelas inspiratif. Kita mulai dari anak tangga paling bawah ya, level 1. Guru yang sekedar menyampaikan atau mediocre. Di level ini, motonya cuma satu kata, tells, alias sekedar ngasih tahu. Jujur, guru di level ini tuh ibarat kurir paket. Bayangin aja, Anda masuk kelas, duduk manis, terus baca buku paket dari bab awal sampai akhir. Kelar, komunikasinya cuma satu arah, persis kayak radio rusak. Pokoknya materi tersampaikan, bodo amat deh muridnya nangkep atau enggak. Nah, efeknya gimana? Wah, sedih sih. Fisik muridnya memang duduk rapi di kelas. Tapi pikirannya udah melayang kemana-mana. Ada yang asyik mikirin mabar game nanti sore atau ngebayangin enaknya jajan di kantin. Mereka tuh bener-bener mode autopilot. Sebagai guru baru, kita nggak boleh banget nih stuck di level ini terus-terusan. Lanjut ke level 2, good teacher, atau guru yang jago banget ngejelasin materi. Di titik ini, motonya udah naik kelas jadi explains. Guru tipe ini nggak cuma main lempar teori mentah aja. Misal nih, daripada nyuruh anak-anak mati-matian ngapalin rumus matematika yang kaku, mereka ngasih tahu logika di baliknya. Mereka jago banget pakai perumpamaan yang seru, jadi konsep yang tadinya ribet minta ampun tiba-tiba jadi masuk akal buat murid. Goal utamanya tuh dapat momen aha. Tahu kan momen pas murid kita tiba-tiba ngangguk-ngangguk dan bilang, "Oh gitu toh maksudnya?" Wah, itu rasanya plong banget buat kita. Logika mereka jalan dan dijamin deh nilai ujian mereka pasti aman. Tapi pertanyaannya, apa ini udah yang paling mentok? Ternyata belum teman-teman. Sekarang kita naik lagi ke level 3, superior teacher, alias sang guru pembawa bukti. Kata kuncinya sekarang, demonstrates. Guru superior ini anti banget cuma modal omong doang. Mereka paham betul kalau teori itu harus dibuktikan. Sederhananya, mereka nggak cuma cuap-cuap soal apa itu gravitasi, tapi mereka beneran bawa alat praga, ngejatuhin barang di depan kelas, dan ngasih lihat langsung hasilnya. Murid jadi beneran yakin, nggak cuma nebak-nebak. Buat nyampe ke level ini gampang kok. Anda bisa coba alur 3 langkah ini. Pertama, kasih teori dasarnya. Kedua, langsung bawa teori itu ke eksperimen nyata atau kasih contoh kasus yang dekat banget sama keseharian mereka. Ketiga, tunjukin deh fungsi ilmu ini di dunia nyata tuh apa. Disinilah rasa penasaran alami mereka mulai kepancing, karena mereka ngerasa, wah, ini ilmu bakal kepake nih buat masa depan gue. Dan akhirnya, kita sampai di kasta tertinggi. Level 4, Great Teacher, sang guru inspirator. Di sini motonya dalam banget. Inspires, atau menginspirasi. Percaya deh, guru di level ini tuh udah out of the box, jauh melampaui silabus atau kurikulum kaku manapun. Mereka nggak cuma ngisi kepala anak-anak, tapi benar-benar nyalain api di hati murid-muridnya. Ini loh, sosok guru legendaris yang bakal terus diomongin muridnya dengan mata berbinar, bahkan belasan tahun setelah mereka lulus nanti. Guru legend itu mikirnya panjang. Mereka ngebangun visi, ngebentuk karakter, dan ngebantu muridnya buat pede nembus batas kemampuan mereka sendiri. Hasilnya, murid nggak cuma jago ngerjain soal ujian, tapi mereka berubah jadi orang yang haus belajar seumur hidup. Dan itu semua murni karena mereka terinspirasi oleh Anda. Oke, kita masuk ke kesimpulan nih. Pilihan ada di tanganmu. Coba deh, jadikan 4 level ini buat ngaudit cara ngajar Anda sehari-hari. 1. Mediocre, yang cuma tells. 2. Good, yang explains. 3. Superior, yang demonstrates. Dan 4. Great, yang inspires. Sebagai mentor kalian, saya mau kasih tips nih. Coba bikin tracker mingguan atau jurnal kecil-kecilan. Tiap hari Jumat, tanya jujur ke diri sendiri. Minggu ini, gue banyakan di level mana yang ngajarnya?
Untuk nutup sesi bedah materi kita hari ini, saya punya satu pertanyaan buat bahan renungan. Besok pagi pas Anda buka pintu kelas, Anda mau jadi sekedar penceramah atau sang inspirator yang dampaknya bikin merinding? Pilihan dan warisan itu sepenuhnya ada di tangan Anda. Yuk bareng-bareng kita perbaiki kebiasaan harian kita dan gaspol terus sampai ke level legend. Semangat terus belajarnya dan sampai jumpa di sesi seru berikutnya.